Shalom. Damai di hati. Shalom, luar biasa ini orang pe slogan ya. Kalau bilang shalom ada damai di hati, kalau bilang damai di hati ada shalom. Ya, semoga ini betul-betul kita hidupi dalam kehidupan kita. Betul-betul damai di hati, bukan damai di luar sana ya. Kita ada di sini, kita boleh bersyukur, menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3 dengan judul khotbah Allah yang tak ingkar janji. Izinkan saya mau bacakan buat setiap kita sambil Bapak Ibu bisa melihat di pembacaan Bapak Ibu masing-masing sambil kita merenungkan secara pribadi apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui bagian ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya, perhatikan ini, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, saya ingin survei kecil-kecilan lagi ya. Boleh Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan buat kita. Dan saya harap Bapak Ibu bisa feedback dengan angkat tangan atau berkata ya atau tidak. Boleh Bapak Ibu ya, ini cuma survei kecil-kecilan. Pertanyaan pertama, siapa di sini yang sangat rindu mau masuk surga? Boleh? Angkat tangan atau bilang ya. Oke, puji Tuhan. Wah, banyak sekali. Di bagian sana rindu sekali masuk surga, amin. Bagian sana rindu sekali masuk surga, amin. Puji Tuhan ya. Rata-rata semua ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang rindu sekali meninggal dunia hari ini? Aduh, boleh mau angkat tangan? Nggak ada? Nggak ada? Oke, ulang, siapa yang rindu sekali masuk surga? Oke, siapa yang rindu meninggal dunia hari ini? Nggak berani. Nah Bapak Ibu yang dikasih lihat, terkadang kita lupa ya. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada garansi masuk surga. Tapi tahukah bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa ke sana meninggal dunia? Betul? Kenapa ini bisa terjadi? Kita begitu rindu masuk surga, tapi kalau berbicara kematian tunggu dulu. Itu lain. Kalau masuk surga iya, kalau meninggal tunggu dulu. Nah Bapak Ibu tidak usah khawatir, saya juga mengalami hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya dan keluarga terdampak COVID-19 ya. Itu di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu Bapak Ibu mungkin tahu itu momen-momen di mana COVID meningkat tajam. Dan kami terpapar satu keluarga. Nah di momen-momen itu kami mendengar berita ada keluarga yang berduka karena COVID, tetangga, saudara kami, dan itu terpukul juga kan Bapak Ibu, tertekan. Dan Bapak Ibu di masa-masa itu, sebagai hamba Tuhan saya berdoa. Doa saya begitu beriman Bapak Ibu. Saya doa begini, saya ingat sekali, Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan saya kalau Tuhan mau. Tuhan sanggup kan? Iya toh Bapak Ibu, sanggup toh? Kita bilang begitu, Tuhan sanggup sembuhkan saya kalau Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan belum sembuhkan saya tetap mau bersyukur. Kuserahkan hidupku bagimu Tuhan. Itu kita berdoa. Keren tuh Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih sembuh puji Tuhan, kalau Tuhan tidak kasih sembuh puji Tuhan. Itu iman luar biasa tuh. Kuserahkan hidupku padamu Tuhan. Tapi Bapak Ibu beberapa, tidak sampai setengah jam kemudian tak cek tapi saturasi. Waktu pertama kali kita cek, mulai tak kaget kita. Tapi saturasi di bawah 9 ampah. So 93, tak cek ulang. 92 sampai 90 Bapak Ibu. Di situ kita mulai, Bapak Ibu tahu tuh apa perasaan khawatir, takut.
So mulai DP nama itu, jantung so berdebar-debar, so mulai berasa sesak nafas, padahal dah aman-aman, hanya karena kita lihat itu saturasi 90. Di situ Bapak Ibu kita langsung ralat, kita berdoa, karena belum lama tuh, kita bilang Tuhan sanggup sembuhkan Pak kita. Kita belum siap kalau Tuhan mau ambil. So salah berdoa kita tadi. Bapak Ibu, itu yang betul kita alami Bapak Ibu. Di momen kita lihat tuh saturasi begitu, kita langsung ubah, kita berdoa. Ternyata Bapak Ibu cek tuh saturasi baterai kote rusak. Memang betul-betul no Bapak Ibu. Memang rusak kote. Makanya tak turung-turung DP ini. Nah Bapak Ibu, ini momen yang bikin kita merasa kita begitu yakin dengan kita iman kalau Tuhan mau panggil, kita siap. Mar tidak lama kemudian bisa berubah begitu Bapak Ibu. Ternyata kita belum siap kalau Tuhan mau panggil. Nah Bapak Ibu, ini yang terjadi dan ternyata ini mau mengajarkan sesuatu buat kita Bapak Ibu. Ya, Rick Warren berkata demikian. Mungkin bisa dibantu tampilkan slide-nya. Dia berkata demikian. Kita ini manusia Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu memiliki naluri bawaan yang merindukan kekekalan. Dia lanjutkan, walaupun kita tahu bahwa setiap orang pada akhirnya mati, kematian selalu terasa tidak wajar dan tidak adil. Alasan yang seharusnya membuat kita merasa bahwa kita seharusnya hidup selamanya adalah karena Tuhan memang menanamkan keinginan itu dalam pikiran kita. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan taruh kekekalan dalam hati kita. Dan itu membuat saya dan Bapak Ibu merasa pengen hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Makanya kita wajar kalau mendengar ada orang-orang yang pengen umur panjang ya Bapak Ibu. Sampai cari ramuan-ramuan terbaik, sampai pergi ke daerah-daerah di mana itu cari itu ramuan-ramuan terbaik supaya kita boleh umur panjang. Ternyata Bapak Ibu itu karena Tuhan taruh di dalam hati setiap manusia itu kekekalan. Bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Ini harus kita ingat baik-baik Bapak Ibu. Kita punya kecenderungan untuk pengen hidup selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada kita sebelum kita lanjut lebih dalam lagi. Yang perlu kita ingat. 3 kebenaran penting Bapak Ibu. Yang pertama, saya dan Bapak Ibu diciptakan untuk hidup dalam kekekalan. Kita tidak diciptakan untuk hidup sementara sesudah itu selesai. Tapi kita diciptakan untuk hidup dalam kekekalan, artinya apa? Kita ada sekarang dan kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup dalam kekekalan. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu, kita akan hidup dalam kekekalan sesudah dari kehidupan dunia ini. Oke, jadi kita tidak akan pernah hidup dalam kekekalan di dunia ini selama-lamanya. Kita akan meninggal dunia dan barulah di situ perjalanan kita hidup dalam kekekalan dimulai. Kebenaran yang ketiga yang tidak boleh kita lupa. Kekekalan hanya ada 2 pilihan. Surga atau neraka. Tidak ada pilihan lain. Bukan cuma surga, bukan cuma neraka. Tapi ada 2 pilihan ini. Surga untuk bagi kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Neraka bagi kita yang menolak Dia. Kita tahu bersama itu Bapak Ibu ya. Itu sudah diajarkan dari kecil. Kalau mau masuk surga, percaya Yesus. Tapi kita belajar juga hari ini kalau mau masuk surga harus meninggal dunia dulu. Oke Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu itu kapan. Nah firman Tuhan yang kita baca hari ini menarik sekali Bapak Ibu. Mengajarkan kepada kita tentang kekekalan itu. Kalau kita mau lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Di situ Bapak Ibu disampaikan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Nah Bapak Ibu, konteks firman Tuhan ini sebenarnya
masih hangat-hangatnya berbicara dalam konteks sebelumnya, itu Yesus banyak bercerita dengan murid-muridnya. Secara khusus dia menyampaikan tentang kepergiannya, bahwa dia akan meninggal dunia. Dia akan pergi meninggalkan mereka. Dia akan mati. Ya, dia sudah sampaikan ini kepada murid-muridnya. Dan penafsir mengatakan mungkin di masa-masa ini murid-murid hatinya bergejolak, Bapak Ibu. Kita pe guru, kita pe pengharapan ini yang kita gadang-gadang dia yang akan membebaskan 4 orang ini, mau pergi bagaimana ini? Nah, Bapak Ibu, Yesus menghibur murid-muridnya dalam bagian firman Tuhan ini. Yesus bilang, jangan gelisah ngoni pe hati. Ngoni percaya juga Allah, percaya juga kepada aku. Nah, ini mau mengajarkan ketuhanan Yesus ya. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia berani berkata itu. Ini Allah Tritunggal, kita belajar salah satu dari sini Bapak Ibu. Percaya juga kepada Allah, percaya juga kepada aku. Yesus tahu otoritasnya Bapak Ibu. Dia tidak takut berkata demikian. Karena memang sudah seharusnya demikian. Karena dia benar-benar Allah. Amin Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu, dia berjanji buat murid-muridnya untuk menghibur mereka. Ini keren sekali sih Bapak Ibu. Yesus hibur DP murid-murid dengan perkataan ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu, saya membayangkan kisah ini kalau terjadi 4 orang, tompe suami datang 4 orang, tompe suami bilang, kita semua pergi. Pergi mana? Semua mati kita. Mar tenang, mama, anak-anak tenang kita mati. Mar nanti kita mau pergi ke surga, kita mau sediakan tanpa for ngoni. Nyak usah takut ngoni. Nah kalau tompe suami bilang begitu, 4 orang tompe bilang apa? Gila ngana. Iya tuh. Mar ini Tuhan yang bilang. Dia bilang begini, kita mau pergi, mar tenang. Kita pergi dengan tujuan. Kita mau sediakan tempat pangoni. Amin. Ini janji Tuhan, ingat ini janji Tuhan. Dan kita harus percaya, bagi kita yang percaya Yesus, kepastian keselamatan itu kita jelas sekali. Kita sudah ada tempat di sorga. Dan selanjutnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan ini Bapak Ibu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan datang kembali. Ini kedatangan Tuhan yang kedua kali. Aku akan datang kembali. Ini janjinya juga. Menjemput kita. Tujuannya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, ini seharusnya jadi alasan saya dan Bapak Ibu rindu sekali mau masuk surga. Yaitu kita mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Bukankah ada banyak orang yang kalau orang tanya, bro, pak, kenapa mau suka masuk surga? Iyo, di surga, gua banyak di emas. Nyak mau miskin-miskin tuh orang di sana. Pokoknya tompi hidup sadap di sana. Ini kok nyak mau saki-saki. Kalau orang yang suka saki-saki di dunia ini, pasti senang sekali masuk surga. Karena apa? Nyak mau saki-saki. Di surga, nyandak mau menderita lagi. Semua orang pe mau ada. Emas selalu kan begitu tuh. Bahkan kalau pengajaran yang ajaran lain mau mengajarkan bahwa khusus laki-laki itu dapat bidadari. Udah. Memang gitu. Apa itu kurang di sana? Iya tuh. Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita sedang berfokus tetap kepada kesenangan saya, kenyamanan saya. Makanya saya mau masuk surga. Kenapa mau masuk surga? Karena di surga bisa membuat saya nyaman. Bapak Ibu, hati-hati dengan motivasi ini. Tanpa kita sadar, bisa saja ini jadi motivasi kita. Kenapa kita mau berusaha keras masuk surga? Apa DP alasan? Saya takut alasan kita masuk surga. Supaya kita mendapatkan kenyamanan demi kenyamanan. Bapak Ibu, kalau itu menjadi alasan kita, saya percaya
di dunia ini sebelum kita ke surga juga itu yang sedang kita cari. Bukan Yesus. Kita mencari uang, bukan sang pemberi uang. Kita cari berkat, bukan sang pemberi berkat. Saya takut itu yang kita alami tanpa kita sadari. Kalau kita punya motivasi ke surga untuk kenyamanan. Padahal seharusnya Bapak Ibu satu-satunya alasan saya dan Bapak Ibu ke surga. Karena di surga kita bertemu dengan Yesus. Selama-lamanya kita bersama dengan Yesus. Bukankah di dunia ini pendeta suka aja bilang di Shine, suka aja ajar, mari torang bangun keintiman dengan Tuhan. Mari torang bangun relasi dengan Tuhan dari hari ke hari. Saat teduh setiap hari. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu itu persiapan Bapak Ibu. Kalau kita di dunia ini malas ketemu dengan Tuhan. Bohong kalau orang mau pergi surga mau ketemu dengan Tuhan. Pasti mau cari kenyamanan. Karena di dunia saja Bapak Ibu yang cuman sementara ini. Kita seringkali tidak punya waktu untuk Tuhan kita. Jangan berpikir kekekalan ini selama-lamanya Bapak Ibu. Benarkah kita mau bertemu dengan Yesus? Kalau di dunia yang sementara ini. Kita lebih fokus kepada pekerjaan. Aktivitas kita yang lain. Dan meninggalkan waktu-waktu terbaik kita bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu mari kita belajar. Bangun keintiman dengan Tuhan di masa-masa ini. Prepare hidup kita. Sebelum nanti di kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau berbicara siapa masuk surga so jelas kan. Yohanes 3 ayat 16. Itu jelas berkata kepada kita. Mungkin bisa ditampilkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Boleh kita baca sama-sama mulai dari supaya. 1, 2, 3. Supaya percaya kepadanya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbicara percaya janji Tuhan ini saya yakin Bapak Ibu kita semua percaya. Saya yakin Bapak Ibu percaya ya dan amin. Kalau kita percaya Yesus pasti masuk surga. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini. Bukan dipercaya Yesus masuk surga. Tapi sungguh-sungguhkah kita percaya Yesus? Karena ini tidak main-main Bapak Ibu. Surga dan neraka itu tentang percaya Yesus. Dengan sungguh-sungguh. Dan membuktikan kepercayaan kita itu. Bapak Ibu muda berkata, saya percaya Yesus. Tapi benarkah itu kita hidupi dalam hidup kita? Berkata itu gampang sekali. Orang tanya, agama apa? Kristen. Percaya Yesus, percaya. Boleh nggak jelaskan tentang Yesus? Tong boleh jelaskan. Bahkan untuk itulah Bapak Ibu torang penginjilan toh. Supaya orang boleh percaya Yesus. Karena orang tahu tidak ada jalan selain Yesus untuk bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Menuju kepada sorga Bapak Ibu. Orang tahu itu semua. Mari ingin saat ini kita sama-sama renungkan adalah. Benarkah kita sungguh-sungguh percaya Yesus? Apa buktinya? Bisakah itu kita buktikan? Karena jangan sampai Bapak Ibu. Saya berdoa jangan sampai. Dari kecil sampai so tua. Orang tahu tong masuk sorga. Karena tong percaya Yesus. Padahal itu cuma di mulut. Pada kenyataannya nanti tong masuk neraka. Kontong komplain. Ini apa kita masuk neraka? Tak percaya Yesus dari kecil. Jawaban cuma satu. Itu cuma di mulut. Hanya hidupi itu penganapi kehidupan sehari-hari. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu ingat. Selama kita di dunia ini. Sebelum kekekalan. Kita akan dipersiapkan. Iman kita akan diuji. Karena itulah Tuhan izinkan ada namanya ketidaknyamanan. Ini pasti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ikut Yesus supaya nyaman, Bapak Ibu salah alamat. Kalau Bapak Ibu mau berusaha keras, rajin masuk gereja, rajin berdoa, rajin perpuluhan supaya dapat kenyamanan, Bapak Ibu salah. Karena ketidaknyamanan adalah bagian dari iman
Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan izinkan ketidaknyamanan? Ya, sekarang orang so alami jo tuh ketidaknyamanan. Masih satu jo, COVID-19. Dari tahun 2020, bulan Maret. Sampai sekarang 2021 akhir. Mau lanjut lagi. So ada lagi apa? Omikron. Yang tahu les, semua koron-koron apa yang lain tuh. Tong nih tahu. Itu jo pertama. Belum lagi permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, sakit penyakit orang alami. Iya toh? Belum lagi permasalahan relasi. Duh kita baik-baik apa dia marke, apa dia so haga-haga apa kita. Bapak Ibu, ketidaknyamanan terjadi kepada orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Kenapa ini Tuhan izinkan? Karena ini Bapak Ibu, untuk menguji iman kita. Bapak Ibu ingat Ayub ya. Iman sedahsyat itu boleh diuji oleh Tuhan. Ketidaknyamanan dialami Ayub. Bapak Ibu, kalau kita mengalami ketidaknyamanan, ingat, itu bagian untuk menguji iman kita. Tuhan ini mau, orang cuma jadi pribadi yang suka bilang, aku percaya Yesus. Napa kita kasih uji ketidaknyamanan, masih tetap enggak ngana mau percaya Yesus. Ada orang yang baru percaya Yesus dari agama seberang, percaya Yesus, kemudian diterpa banyak sekali pergumulan. Mau pindah ulang atau nyanda. Sebelum percaya Yesus, hidup terasa lebih aman. Mar waktu percaya Yesus, udah ya Pak. Rupa hidupnya sadap nih dia. Ketidaknyamanan. Sejauh mana orang betul-betul beriman. Sejauh mana orang betul-betul percaya Yesus. Bukan hanya dalam keadaan baik. Tapi juga dalam keadaan tidak baik Bapak Ibu. Amin. Ketidaknyamanan tidak bisa kita hindari. Harus kita lewati. Karena itu untuk menguji iman kita. Tapi yang kedua Bapak Ibu, kenapa harus ada ketidaknyamanan? Ini penting. Agar saya dan Bapak Ibu tidak terikat dengan dunia ini. Ya, orang boleh rasa jo. Ada dulu kita di kampus, kita pernah berdoa supaya Tuhan datang cepat. Karena mau ujian Yunani. Kita bingung sekali itu Yunani, Ibrani. Bahasa-bahasa begitu. Sampai kita pernah bertuhan datang jo cepat supaya tak nak riki ke ujian. So naik ke sorga. Iyo tuh. Dan kita percaya ada juga Bapak Ibu mungkin yang berkata hal yang sama. Tuhan, soalnya mampu kita ini. Datang jo cepat Tuhan. Ketidaknyamanan. Bikin saya dan Bapak Ibu memang tidak nyaman di dunia ini. Karena memang itu tujuan Tuhan. Supaya bikin kita tidak nyaman memang di dunia ini. Karena tempat kita bukan di dunia ini Bapak Ibu. Tempat kita yang percaya Yesus itu di sorga. Jadi kalau kita dikasih ketidaknyamanan itu bagus sekali for orang, for mau ingat betul. Bukan di sini tong petampa. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Bayangkan baik-baik ini. Kalau Bapak Ibu jadi pribadi yang sehat selalu, tidak pernah sakit, kaya, semua yang Bapak Ibu mau boleh Bapak Ibu dapat. Keluarga baik-baik. Suami istri harmonis. Anak-anak berhasil sukses. Orang puji-puji. Duh jago ini anak ya. Jago menyanyi. Jago ini jago itu. Anak-anak dipuji selalu. Torang baku dapat orang hormat. Orang sampai merunduk pat orang. Bayangkan kehidupan seperti itu Bapak Ibu. Torang alami terus. Nyandak pernah susah, nyandak pernah bergumul. Suta bayang, kong Tuhan mau saya mati pada orang, tuh mau bilang apa Pak Tuhan? Tuhan nyak baik ngana, Tuhan mana bilang Allah yang baik? Biar jo kita kok Tuhan, so nyaman begini. Kenapa Tuhan mau kasih begitu Pak kita? Atau ini cuma cerita ya. Pas Tuhan datang membawa pada orang ke sorga, tuh bilang, sudah jo Tuhan. So nyak perlu sorga, di sini so kita pe sorga. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita hidup dengan kenyamanan demi kenyamanan dari hari ke sehari, bisa-bisa kita soni mau ke sorga.
Betul enggak sih? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketidaknyamanan ada untuk torang pe kebaikan. Karena itu mari torang ubah tong pe mindset tentang ini. Bukan berarti Tuhan tidak baik. Bukan berarti kalau Tuhan baik kita mesti nyaman. Kalau Tuhan baik kita mesti dapat yang kita mau. Tidak begitu. Tuhan baik dalam kondisi nyaman dan tidak nyaman. Amin. Itu torang pe Tuhan. Dan bagi kita Tuhan tidak baik kalau semua dia kasih kenyamanan pada orang. Itu baru Tuhan tidak baik. Maka kalau Tuhan kasih ketidaknyamanan, itu baru Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu. Jadi siap mendapatkan ketidaknyamanan. Orang berdoa sama-sama, nyak gampang. Maka orang mesti ingali satu janji Tuhan. Aku akan senantiasa menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Amin. Itu le tong boleh lupa. Itu le janji Tuhan yang dia tidak pernah ingkari. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Kita ingin tahu apa yang saat ini torang rasakan. Ketidaknyamanan apa yang saat ini sedang torang alami. Bahkan nanti torang mau alami. Kita ingin tahu. Tapi yang kita tahu, itu bagus buat torang. Ketika orang merasa tidak nyaman dengan masalah kesehatan, ekonomi, relasi dan lain sebagainya. Mari orang datang pada Tuhan bilang, Tuhan makasih. Tuhan so kasih ingat apa kita. Bahwa ini dunia bukan kita petampa. Tuhan makasih. Tuhan mau uji pak kita. Supaya kita nyandak cuma di mulut. Kita pe iman. Mari kita mau buktikan dengan bagaimana kita mau lewati ini. Ketidaknyamanan ini dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan makasih banyak. Dan doa saya Bapak Ibu, kita menjadi seperti Nabi Habakuk. Mari kita lihat apa yang Nabi Habakuk sampaikan di dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Saya rindu ini jadi iman saya dan Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun di dalam ketidaknyamanan, sekalipun di dalam pergumulan-pergumulan berat, sekalipun di dalam permasalahan-permasalahan hidup, namun aku akan tetap bersorak-sorai. Di dalam Allah, perhatikan ini. Di dalam Allah, bukan di dalam kekuatan kita. Di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita tidak akan pernah bersorak-sorai di dalam ketidakkenyamanan kalau kita pakai kekuatan sendiri. Harus berserah penuh kepada Allah yang menyelamatkan kita. Itu kuncinya Bapak Ibu. Bangun keintiman dengan Tuhan di masa-masa menunggu kekekalan itu terjadi. Saya tidak tahu kapan. Bisa saja ini hari terakhir kita di dunia ini. Bisa saja. Saya pernah mengalami hampir mati di Palu, tsunami. Hampir jadi korban tsunami. Dan saya tidak pernah tahu tsunami itu akan terjadi 1 menit sebelumnya. Kita tidak pernah tahu bencana alam akan terjadi atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Keluar sana ada orang mabo di oto, tabrak 4 orang. Iya namanya sumabo. Orang tidak pernah tahu. Bisa saja. Hari ini hari terakhir kita. Tapi kita akan tetap setia kepada Tuhan. Karena kita pegang janjinya. Amin.
Selamat berproses. Tuhan yang memampukan, bukan kehebatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih banyak for ini semua. Orang bersyukur Tuhan berjanji memberikan sorga untuk orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah. Tuhan, tolong kami supaya di masa-masa ini Tuhan proses iman kami, sehingga ketika kami meninggalkan dunia ini, benar-benar kami dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, dan kami menikmati surga yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Dan di sana kami boleh menikmati keintiman dengan Tuhan dari hari ke hari selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Mampukan kami, bukan sekedar tahu firman, tapi kami boleh menghidupi firman yang kami tahu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.